Yo, selamat datang di Tuang Project bersama aku, Hezo, di acara Live Boy. Hai, berbagi ruang di Tuang Project. Live Boy, Life boy. Live Boy. Live Boy itu kayak kehidupan laki-laki ya. Iya. Kehidupan laki-laki. Laki-laki Jadi seperti apa? seperti kau lah deh. Kalau kau payah bahas lah, ya kan? Ngerti lah, ya kan? Enggak lah, semua laki-laki pasti pernah ngerasain. Ngerasain apa itu? Kau bahaya kau. Tempe bacem kan? Ini sementang nikah mentiku, ya kan? Ya justru Aku itu. suka loh. Justru udah nikah Jo, jadi apa aja yang mau dibahas bebas karena istri udah percaya. Kan? Ih, kok jangan gitu, nanti ditonton bini kau jadi ribut kan? Enggak lah. Bini aku kan udah biasa yang kayak gini. Jadi deh, Apa kau tuh? sebenarnya lagi ngerjain apa nih Untuk saat ini ya, untuk saat ini lah? beberapa ada pengen ngeluarin beberapa lagu. Lagu rapper juga lah ya kan? Ya rapper lah, tapi ya kayak gitulah. Ngeluarin lagu sama lagi pengen buka beberapa usaha lah. Beberapa Ya. udah macam sultan usaha lah gitu ya kan. Businessman ya. Bisnis Bantu iya. kau bisnismen kau. Pokoknya Jadi kayak gitu lah. rencana kau mau buka apa lagi nih? Ada mau buka kayak mana dibilang, pokoknya rahasia lah, pokoknya nanti Ya. karena belum tuh nanti ternyata ku bilang aku pengen buka ini, ternyata belum tuh buka kan jadi bahan nanti Bahan cerita nih banyak Iya, kali kau banyak. planning tapi nggak jelas-jelas. kayak Ya. abang tuh. Aku udah nggak mau bahas loh. Kan abang itu banyak. Selain rapper, terus katanya kau monja. Iya monja juga. Monja kayak jual monja. Monja jual monja, sepatu Sepatu ya. tapi Sepatu apa yang kau jual? oh kalau sepatu lebih ke sepatu yang nggak dibilang hypebeast juga ya, bisa dibilang hypebeast tapi yang ori lah istilahnya, nggak kayak soalnya Baru monja lah. iya monja, memang monja, pasti monja, Pasti monja. bangga juga aku jual monja karena apa, orang yang Setidaknya dia lebih ori daripada dan yang satu lain ya. lagi, misalnya Walaupun aku udah second. pernah make nih, Iya. Udah orang pernah lain pakai. belum pernah make tapi aku udah pernah make. Heeh. Banyak lah contoh kayak kemarin Jordan udah pasti, Ya, Jordan. banyak yang minta Jordan udah pasti, kayak sepatu-sepatu Adidas, Balenciaga, apalah semua segala macam, yang pokoknya sepatu ya dari yang, kalau misalnya dari beranjak dulunya nih, dulu tuh aku mulai 2014 atau 2015 gitu. Itu kau belajar sendiri atau memang kau kepengen usaha? Nah, Atau kok enggak, maksudnya ngenali, kau kenal monja itu kau belajar sendiri atau memang kau nengok awalnya kawan atau kayak mana atau kalau aku sih awalnya memang perkara kawan, perkara kawan ya? karena kawan. Karena dia maju, dia Enggak jual loh. monja, dia jual monja, dia lebih banyak duit, Enggak sih sebenarnya. begitu? Enggak. Pahit juga, sempat digilakan juga. Oh, gila. Jadi gini lah, ini awal ceritanya. Ini aku udah panjang nih. sulit lah ya. Sulit. Cerita, kayak hubungan tuh belit-belit. cerita dong. aku pengen denger juga cerita digila-gilakan ini. Seru kayaknya nih. Ya, enak kali Gimana tuh, digilakan gimana? orang. Tapi aku nggak pandai gilakan orang. Jadi Jadi awalnya tuh istilahnya nih, dulu aku adisional band dia lah. Aku dulu kemana-mana dia perform gitu kan. Akulah adisional bandnya di bagian drum. drum. Nah jadi udah sekitar beberapa lama lah tuh. Abis ngerjain beberapa event. Event terakhir itu ada ngundang dari band dari Australia, pokoknya ada lah vokalisnya cewek, itu juga lagi band ternama di salah satu di tempat di Medan. Di Medan. Nah sama dia lah. Nah itu terakhir kali aku jumpa sama orang yang kita bicarain ini. Nah setelah beberapa lama dari situ, aku kayak mundur narik diri karena kayak ada sesuatu yang beda gitu. Orangnya dia beda. Orangnya udah beda atau memang Beda udah nggak tuh. bagus nih? Ah orangnya? gitu Udah sih. nggak bagus orangnya. Nggak bagus, cuma
Aku kan bangsa orang yang kalau misalnya dia nggak bagus, aku nggak mau ceritain ke kau, ke siapapun, sampai Biar orang lain kenal sendiri dia. biar orang yang bisa ngerasain sebenarnya dia ini kayak mana gitu. Nah suatu ketika dia tuh nge-DM aku tengah malam. Dia bilang, lagi di mana?" Dia bilang gitu kan. "Lagi di rumah bang." "Kenapa?" "Ayo ikut abang ke naik, kita nyari barang." Katanya, "Barang apa?" Aku tuh masih belum paham. "Cari barang lah, monja sepatu, mana tau kamu mau jualan juga nanti." Aku ikutin lah ini Zo. Tak, aku bawa duit, adalah sekian juta aku bawa duit. Dari sini nih, dari Medan Dari nih, Medan. sampai kami naik di atas tempat pencarian kami itu, dia uang aku yang beberapa juta itu yang dipakainya. Sementara ini kan istilahnya mau jadi modal. Ya jadi modal. Uangku nih. Nah sampai lah sana, sampai di tempat tuh aku cuma ada megang duit sekitar 500.000 lah. 500.000 Dari sekian juta itu. jadi kan aku nggak bisa belanja apa-apa nih, ya kan, nggak bisa belanja apa-apa. Ya udahlah, ngeliatin dia dulu. Kupikir nanti ketika dia pulang digantinya. Nah ternyata sampai di tempat dia narik duit itu di atas 5 juta nih, narik duit. Kupikir dia mau balikin uang aku nih, ya kan. Ternyata uangnya itu dia untuk belanja sendiri, uang aku dia nggak dibalikinnya. Jadi percuma kan? Jadi barangnya, maksudnya yang barang yang dibeli dia dari uang kau tuh? Ya untuk dia. Loh. Nah itu Enggak memang lain. Enggak, aku pengen jumpa kayak kok gerem gitu ya kan. Pengen kayak mana, mau disantet tapi sayang. Gerem aku. Bandal. Nah terus pulang gue pikir bakalan dibalikin, oke lah dibalikin. Ternyata sampai Medan nggak dibalikin juga. Jadi aku berarti dia kayak gini nih orangnya. Ya udah cukup tahu. Selesai dari situ. Tapi kok nggak mikir itu jutaan loh yang dilarikan nggak, maksudnya kok jeng balikin gitu duit aku. Aku bangsa orangnya gini loh Zo. Kalau aku ya pribadi dari dulu nih, kalau masalah uang sampai manapun masih bisa dicari. Iya betul. Tapi kalau kawan itu gitu sih aku. Makanya dari dulu itu sih betul. Tapi dimanapun kan uang. Iya benar kalau itu. Kau udah jutaan yang kau bawa itu kan hasil dari kerja keras kau kan. Iya. Ya nabung apalah itu kerja yang ya kan. Iya tapi kayak mana? Kau kan dulu kan barber. Setelah Monja. Setelah Monja. Setelah Monja baru ngebarber. Baru balik lagi ke Monja. Iya, pokoknya di Monja itu sempat aku, pokoknya itu kayak mana aja. Dibilang anak sultan bisa dibilang gitu. Pokoknya apa yang pengen kau beli saat itu, kau bisa beli. Hari ini kau pengen kereta ini, pengen mobil ini, kau bisa beli. Sampai aku berada di posisi itulah. Di situ gila ya. Di situ gilanya. Dia enggak, itu kita lupain lah sih. Ada juga yang bilang kau sempat dari Monja itu sempat punya mobil katanya. Iya itulah. Mana itu karena mungkin gini Jo. Mungkin itulah yang dikasih Tuhan. Jadi uang beberapa juta yang digelakkan dia itu. Nah dari situ aku mulai nggak mau kenal dia. Ya udah terakhirnya di circle kami nih Monja ini nggak suka sama dia. Ya udah dibiarin. Mau sampai mana sih uang segitu tuh, sampai mana? Terakhir ada lagi aku jumpa sama satu orang namanya Bang Jepri. Nah dia lah yang nuntun aku nih dari awal nih lagi belajar sampai aku bisa ngedapetin apa yang aku mau. Jepri itu siapa deh? Jepri yang rambut gondrong yang kemarin. Yang sering buat acara sama aku kan, seringnya waktu acara di MW terakhir. Iya. Enggak terakhir lah itu. Terakhir enggak? Oh yang di mana? Di Bromo apa? Di astagfirullah, lupa aku nama jalannya. Irian itu loh. Iya, Irian terus itu kan. Irian Bromo itu terus kan. Nah. Deket-deket situ rumahnya. Nah, itu tapi nasib dia udah ada store sendiri ya kan. Iya. Tapi aku sempat juga aku buka store dulu 2 setahun apa 2 tahun. Pokoknya aku sempat juga buka store dulu. Aku bantu kawan lah pokoknya. Dia punya bisnis tuh local clothing, aku bantu-bantu gitu kan. Sempat buka store lah, nggak lama kemudian tutup. Ya udah aku nggak fokus ke store itu karena apa, di store juga pendapatan aku nggak ada. Istilahnya kita buka toko tuh, aku kok dulu tuh buka toko tuh hanya untuk kayak majang aja lah. Majang aja, tapi nggak ada yang laku. Tetap dari online. Tetap dari online juga ya. Tetap dari. Tapi sekarang memang pasarnya memang kayak medsos lah ya. Sebaik mungkin lah kau ngebuat. Pokoknya tuh dari dulu aku punya akunku dan dulu tuh Batok. Nah di situ apa? Batok second. Batok. Iya. Batok mie ayam atau batok kelapa? Batok kelapa. Oh, batok. Bukan. Iya. Batoknya gini atau gini? Gini, tengkurup. Iya. Kenapa? Aku mikirnya gini. Oh, ini kayak gini kayak
Negatif ini. Kalau yang nutup gini negatif nih. Enggak, aku enggak. Mungkin kita punya persepsi berbeda. Aku mandangnya apa ini sisi pandangan kita kan beda kan. Nah, iya, buat tutup. Kalau tutup enggak tahu lah ya kan. Air ujungnya. Tapi aku tuh buka bahaya deh. Masuk lalat soalnya kan. Ya pokoknya dari situ lah, dari Batok. Nah, di Batok itu aku merintis. Dibilang orang-orang kayak Bang Jepri, aku adalah salah satu orang yang cepat untuk merintis. Itu aku cuma sekedar 3 bulan aku udah punya barang lumayan banyak. 3 bulan aku pengen beli apa aja aku bisa. Tapi ke 3 bulan itu nggak satu aja, nggak kayak Jordan semua gitu, nggak. Nah, justru dulu aku sama sekali kayak aku suka Jordan nih. Nah, tapi itu untuk barang pakaianku, tapi kalau untuk aku posting nih, jual di postingan Instagram, nah itu nggak ada yang mau. Beda. Kalau dulu aku tuh lebih kayak beda orang selera atau memang mungkin followersku tuh beda dulu. Nah, jadi orang tuh yang beli tempatku tuh hanya tahu kayak merek Gucci, LV, Louis Vuitton, gitu-gitulah. Kayak Bottega, pokoknya banyak tas. Nah, lebih ke situ. Kenapa aku lebih banyak ke situ? Nah, dulu tuh pengambilan istilahnya murah. Aku juga jual ngikutin pasar lumayan mahal. Jadi di situlah aku mulai bisa kayak satu hari bisa ngedapetin 5 juta bersih. 5 juta. Satu hari. Iya. Nah, di situ tapi aku nggak pernah kayak mana ya? Mungkin aku hancurnya tuh gini, Jo. Kita berkawan nih. Yang ada di dalam ini berkawan nih 4 orang gitu kan. Nah, misalnya kau ngajak kayak ke kafe ini nih. Tapi mahal nih, di sini mahal. Terus, yuk ke sini yuk. Tapi uang aku nggak ada misalnya, tapi kita berempat nih, nah cuma kau yang nggak punya uang. Ya udah, ayo aku ngikut lah nih, duduk di situ kan. Nah, aku bangsa orangnya tuh nggak tegaan, maksudnya bukan kayak mana ya? Kalau berkawan berarti itu loyal lah. Gitu. Kalau berkawan tuh ya selagi aku ada, ya udah ayo gitu. Ayo. Tapi kalau aku nggak ada ya udah nggak. Nah, aku salah satu tapi orang. Tapi pas kau nggak ada, orang itu ada nggak tuh? Nah, aku bukan orang yang kayak gitu sih. Orang gini ya. Enggak. Jadi gini. Ketika aku nggak punya apapun sama sekali, kau tanya Gilang pun, Gilang tahu nggak? Iya, Gilang. Tanya Gilang, aku nggak pernah mau nyusahin dia, nggak, siapapun orang di sekelilingku nggak pernah. Sampai seterpuruk apapun aku nggak pernah yang namanya mau pinjam ke sini, nggak pernah. Ya. Gilang itu kayaknya aku belum pernah minjem uang dia. Ya. Karena kayak mana ya? Gilang lah kawan paling dekat mah kau ya dari sampai sekarang ya. Sampai sekarang dia. Bagus. Karena kalau awak kawan lama awak mana ada? Siapa yang main dia? Kalau dibilang dia. sukses tidak kan gitu kan? Hancur iya tapi sombong makin. Apa sih gitu? Jadi di situ. Nah, baru nggak lama. Sebenarnya tuh dulu aku nggak pengen beli mobil sih. Aku pengen dulu tuh kan baru zaman Kalex tuh. Nah. Jadi, Pak, aku pengen beli Kalex lah. Uang papa nggak ada. Ini aku ada uang. Aku kasih lah nih. Tok, aku kasih kan. Pigilah aku nih main kayak biasa lah. Namanya laki-laki ya kan. Kehidupan laki-laki. Udah ngasih duit, Pak. Pokoknya besok keluar. Iyalah, ya kan. Kasih nih, Pak, ini uangnya. Besok pokoknya keretanya udah keluar ya, aku bilang. Nah, aku jalan pergi nih. Tok. Besok harinya, Pak, keretanya mana? Dinasihatin lah. Daripada beli KLX sampai 30 juta lebih, mendingan abang beli mobil aja gini-gini segala macam lah. Jadi kayak gitulah. Terjadilah mobil itu terbeli. Gitu. Nah, gak lama kan. Aku memang bangsa orang yang nggak hobi naik mobil sih. Nggak hobi kali. Karena aku dong yang nih. Kalau orang-orang bilang naik mobil itu enak, aku ngerasa enggak. Kalau bagi aku nih ya, yang nyari uang sendiri. Kalau uang yang minta uang di atas sama orang tua ya beda. Aku pernah keliling-keliling kota Medan cuma bawa uang cepet. Keliling jalan-jalan kemana, karena kan nggak ada kereta. Jalan-jalan kemana cuma megang uang limpul. Kau bayangin kayak mana tuh? Cuma menang karena nek roda 4 dipikir keren, enggak. Tapi itu kan pandangan kau, tapi enggak. Iya, pandangan orang kan beda. Gitu. Nah, nggak lama dari situ, disitulah aku jual kereta, mobilnya aku jual mobil. Jual beli? Nggak ada. Beli garam enggak? Itu beli garam. Enggak. Mulai kok kan, keluar candu. Aku enggak, kalau aku rusak kali tuh. Enggak lah. Normal aja lah. Just kejual itu uangnya sama bosku itu, sama sekali aku nggak mau yang namanya. Udahlah, kalau memang jual udah, aku nggak mau ingat lagi. Barang yang aku jual aku nggak pernah mengingat. Mau uangnya sama siapa, mau habis kemana, aku nggak peduli.
Aku kayak gitu dulu. Karena mungkin gini ya. SMA udah terlalu Iya. bandal. 2 kali di DO enggak tamat juga. Ya 2 kan? kali. Jadi kalau sekelas kayak uang mobil kemarin dia per kredit itu paling berapa juta, berapa puluh juta lah dia per kredit kan. Nah di situ waktu dia per kredit uangnya mau diapain bang, terserah papa mau papa apain. Aku bang soalnya oh Ya ya udahlah udahlah gitu ya. Kan? gitu. Makanya sampai sekarang Bukan berarti kau gagal atau apa. enggak, Itu justru bukan, aku bangganya tuh. Bangganya diriku sendiri nih. Aku kalau aku bilang kau cuman mau aku udah tahu nih rasanya punya mobil gitu kan, udahlah. Iya, aku gitu orangnya. Maksudnya gini kan. Tapi aku bangganya, aku ingat di umur 18 tahun aku udah pernah megang uang 100 juta. Umur 18 tahun. Jual apa tuh? Sepatu itulah. Oh, di sepatu tuh. Oh, yang sehari 5 juta, Cuk, kan? Itu Zo, kayak mana kau ngerasa ih anjing. Kau umur masih 18 tahun atau 19 tahun gitu lah ingetnya. Kadang orang kan sepele nengok motor. Iya. Tiba-tiba Zo jam 6 pagi aku bangun, pakai sendal swallow tuh, cuma pakai celana kolor biasa. Udah aku ke pajak untuk nyari Monja. Pulang sore udah gitu aja. Aku kayak nggak ada ngerasain. Disitulah aku betul-betul nggak ngerasain namanya itu yang namanya berkawan lah istilahnya. Kawanku tuh yang itu dan itu aja udah. Gak ada yang lain. Gijara dan Gijara. Iya udah itu aja. Gak ada yang lain. Tapi Gijara gak nyusahin kan? Enggak. Enggak pas kau ada 100 juta itu dia deket tuh. Enggak ada, itu memang aku bangsa. Enggak atur terpairing sendiri deket. Iya enggak ada, aku kasih tahu karena aku Gijara bagus tuh, bagus. Karena mungkin aku orang yang enggak mau kayak terlalu diumbar takutnya apa gitu kan. Nah, tapi kan kita cerita aja, nggak masalah. Iya, maksudnya terserah itu orang mau mandang, terserah orang mau mandang itu ngumbar atau enggak. Iya, kan? Tapi sekarang itulah yang kita memang cerita. Itulah yang memang pengalaman aku gitu. Pengalaman. Tapi setelah beberapa lama gitu kan. Tapi pas kau punya mobil, terus kau udah pernah juga megang 100 juta tuh, perempuan tuh kayak mana tuh? Enggak, sama sekali enggak. Kau nggak main perempuan ya? Enggak ada. Jajan enggak jajan? Jajan enggak. Mungkin lah. Tapi banyak mendekat Jomanet. Wajar ya kan? Dia. Isi. Bini ku cantik. Iyalah. Pantas ku ganteng, bini ku cantik ulah. Itu template aku untuk kau nya tuh, template aku untuk kau memang. Mantap, makasih tuh. Pantas bini ku cantik, rupanya ku ganteng ya gitu. Itu template orang yang ini sih, yang ngebilangkan tuh bahwasannya kayak mana ya, untuk menunjukkan orang tuh bahwasanya bagus, baik dia. Bukan berarti kau juga apa-apa punya sampai bini kau cantik kan. Karena ada pandangan orang tuh bilang kan gini, ih bini cantik gitu. Padahal dia be aja gitu kan. Cepet. Receh tuh jatuh. Tapi mungkin gini sih kalau dari situ. Biniku tuh dulu ya kan. Dari Monja nih, dari aku yang nggak punya apa-apa. Tapi aku salut, Pak, pas ada si Gijara yang cerita kan. Terus si Gijara cerita katanya bini kau mau ngawanin kau. Itulah Zo. Apa belanja. Aduh, ada artiku gini loh. Biasanya nih perempuan nih ya. Perempuan ini kan nggak mau gitu, Pak, ke pajak. Lumpur, panas kan. Udah pasti. Gitu kan. Tapi ya mungkin rezeki ya kan. Rezeki kau tuh. Nah, mungkin aku bang seorang gini pula. Tapi percaya nggak percaya, tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Kubur kesalahan, satu kesalahan kau kubur, tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, itu bakalan kau tuai sampai kapanpun kau tua. Enggak di kau, terjadi di anakmu. Gitulah yang terjadi mungkin ya, aku ngerasa tuh kayak gitu. Karena apa yang kuberi sama siapapun aku nggak pernah minta, nggak pernah apapun. Kalau dia lupa ya udah. Dari contohnya dari yang kau bilang itulah yang kau digilakan itu kan. Nggak pernah. Mungkin inilah balasannya. Gini lah. Terus aku pernah kena tipu, aku belanja sama seller Malaysia. Belanja nih sama seller Malaysia. Belanja berapa pasang sepatu lah. Pokoknya nominal uang sama ongkos kirim itu 11 juta. Itu asli. Kena tipu ya, itulah yang betul-betul kena tipu. 11 juta tuh. Itu langsung aduh. Maksudnya kau ngirim? Aku belanja nih. Belanja sama aku dia. Aku biasa belanja. Misalnya aku belanja sama kau. Itu berapa sepatu? Berapa sepatu ya? 11 juta tuh, lupa kok. 30 sepatu ada lah. Enggak salah. 30 lah. Udah. Kau di Malaysia. Aku belanja sama kau nih. Ya kan? Sekali 2 kali aku beli sama kau sampai. Ketiga kalinya itu barang enggak sampai. Tuh.
Mungkin memang udah di apanya di susunnya Nah, di itu strateginya. dikasih dulu. Iya, baru dia apa? Nah, di situ aku nak tipu. Dan aku bilang, ya udah mungkin rezeki dia, udah. Lah, udahlah. Kita mau bilang apa juga kan? Beda negara. Nggak mungkin Iya. gara-gara 11 juta kita cari di sana dia. Makanya kalau sosok Gila-gila. baik pun aku nih ngeliat orang nih, sosok baik pun untuk apa boy? Kau memang kalau kayak gitu ya udah gitu aja, nggak usah sosok baik, sok apa, udah mendingan kayak gitu jadi dirimu. Dalam arti sok baik jangan cari muka lah. Bukan Gitu. berarti kau baik. Ya. Ada maunya Nggak pasti. apa-apa sih baik, tapi jangan Iya. cari muka gitu. Maksudnya lebih kalau misalnya kau baik sesuai dengan apa yang kau punya gitu. Maksudnya sesuai kapasitas gitu. Jangan dibuat-buat, jangan Iya. diapa-apain tuh. Nah, mau kayak mana pun pasti mau di kemana pun kau pasti dicari orang. Gitulah. Pasti orang-orang bakal ngebalas lah. Iya. Nah, itu yang terjadi. Mungkin aku gini loh. Terlalu cepat untuk tua. Itulah yang aku juluki diriku, terlalu cepat untuk dewasa, bukan tua. Terlalu cepat untuk dewasa. Dari dulu SMP sekeliling kanan kiri tengok narkoba apa segala macam. Masuk aku SMA kawan-kawanku nggak ada yang sebaya, abang-abangan semua ngeband ngejam semua ke sana kemari semua. Ngeband juga dulu ya. Ngeband sempat Ngeband. ngeband. Apa tuh? Megang apa? Di Flying Dutchman. Flying Dutchman galak dong. Galak. Takut tuh SpongeBob itu. Tuh SpongeBob, Tuan Pokoknya Krabs. hantu lah. Hantu ya. Hantu. Itu metal. Metal ya, metalcore dulu. Metalcore plus hardcore. Di situ aku ngisi vokalis dulu. Vokalis. Lepas dari situ Masuk PNS. pas BNN. Enggak. Lepas dari situ apa yang nama bandku? Aku lupa. Astagfirullah. Lupa aku nama bandku. Pokoknya ada lah dulu. Ya, tahap. Oh, drummer. Drummer. Iya. 2 band itu. Aku ada bully. Enggak, maksudnya ada putu Gijara satu band mah kok. Satu band dulu. Itu di Bully. metal dibully, bukan di metal tadi. Bukan, di metal enggak. Dibully sama satu lagi. Apalah nama band dulu. Dibully game. Iya, Dibully. terinspirasi game itu gara-gara bully. Iya, bully. Bully kan kayak sarkas, coret-coret dinding, gara-gara Bandal itu lah. bandal. Nah, dalam lagu bully itulah menggambarkan sarkasnya seorang laki gitu. Iya. Waktu zaman-zaman pelajar gitulah. Pokoknya pengalaman hidup memang terlalu cepat untuk dewasa lah. Jadi kamu kayak mana tuh? Aku gini lah. Apa? Lagi mau aku buat kan? Ih, Cuman buat beat doang. Kan. mantap lah. Mantap apanya deh? Iya. Belum tentu semua orang bisa kan? Sekarang kayak ada semua orang udah pasti bisa. Gampang sebenarnya ya. Kalau buat beat itu, kalau aku bilang ya, sekarang nggak ya. Mungkin enggak juga, Jo. Kalau aku ya pribadi. Aku dulu di metal itu. Di metal Drummer, kok drummer enggak, di metal itu- vokalis. kok langsung drum. Memang Iya. drum dari dulu udah bisa gitu. Udah bisa. Udah bisa. Dari drum, cuma aku pengen vokalis. Nah, di situ aku masih megang FL Studio 11 tuh aku masih main, Jo. Oh, masih main. FL Studio 11. Sekarang aku FL tuh- Studio 11 berapa yang kau pakai? 20 dah. 20.3 pun. Aku FL Studio 11 itu main di laguku 4 atau 5 biji. Nah, di dalamnya itu ada sayangnya semua. Synthesizer. Itu yang ngisi siapa? Aku semua. Synthesizer. Tapi kalau sekarang disuruh main, aku nggak ngerti, Jo, sumpah kok. Maksudnya kok nggak bisa? Nggak Lupa. bisa, lupa sama sekali lupa. Tapi memang setahu aku band metal tuh synthesizer ada synthesizer. Iya. Nah, dari situ lah. Biasa tuh yang ada synthesizer itu post hardcore ya. Nah, kami dulu kan metalcore plus hardcore. Nah, jadi kayak mau istilahnya beatdownnya di itu ada breakdown. breakdownnya itu ke arah metalcore, ya kan. Cuma kenapa dibilang metalcore plus hardcore? Karena kami ada refrennya, terus refrennya sama Vokal clean. ada sign. Ada vokal cleannya. Ada vokal cleannya, ada signnya. Di situlah langsung agak sempat naik di tengah-tengah nih, udah naik lah nih, udah banyak panggungan. Aku yang mengundurkan diri. Aku yang buat band, aku yang mengundurkan diri. Kau Karena ngundurkan diri? paham kan? Oh, perempuan. Perkara perempuan. Memang iya, harta tahta wanita ya. Iya, perkara perempuan. Pokoknya dari dulu 2 atau 3 Nggak dapat band. harta, nggak dapat Iya. tahta wanita yang hancur ya. 2 atau 3 band pokoknya aku yang mengundurkan diri perkara wanita.
Pokoknya semua itu gara-gara wanita. Nah, bangsa aku Kok tangan kau kenapa kayak gini? Udah berat gitu. Akibat minum di belakang. Agak berat. Kalau agak berat dicaga aja pakai ini. Jaga. siap. Di band pertama atau kedua pun kayak gitu juga. Aku memang kayak dulu yang ngeband pacaran Kau tetep keluar satu perempuan. Yang pertama keluar band pertama perempuan juga. perempuan juga. Iya. Aku Maksudnya keluar sendiri. Bukan perempuannya sama aku, maksudnya Ah. Tasi gitarisnya, Tasi drummernya nih gila-gila perempuan gara-gara itu nggak bisa latihan. Oh, bukan kau. Bukan. Kukira kau yang gila perempuan kan Bukan. gitu kan. Si Maksudnya kalau kau dulu gila perempuan sekarang jangan kan gitu Oh, kan. enggak, kita Kau udah iya. Bentar lagi anakku ganteng, tengok. Kayak Kayak Michael kau? Jordan. Jangan. Jangan main kayak Michael Jordan, kayak kau lah. Jangan lah Kalau bahaya. kalau nanti kayak orang lain, Oh iya. Betul. bahaya nih ini punya siapa Oh, main nih, basketnya kayak Michael gitu. Jordan, main Ah, basketnya basket. biar Nah, jago ya bisa. kan? Kalau mirip jangan. Jangan. Nggak banti kau lah kan kalau itu. Maksudnya kan dalam arti kalau mirip orang, kau nggak ngerasa gini, ih mirip orang itu. Eh, Loh, tanda tanya juga ya. ya, yang semalam apa itu yang ku apai betul. pot bunga gitu. Iya, betul. Bahaya. Bahaya. Makanya jangan. Tapi enggak, dia biar skillnya kayak Michael Jordan, attitude-nya kayak Kobe Bryant. Gila. Banyak ya Michael Jordan, Kobe Bryant ya kan. Attitude-nya. Attitude-nya. Iya. Jadi dia tetap mengayomi, kayak bapaknya kan selalu mengayomi. Miami. Jadi apalah? Apa? Kepala desa. Nanti aku nyamar apa? Ngelamar. Daftar. Daftar. Iya, jadi camat. CPNS. Jadi camat ya. Sama. Jadi camat. Ah. Iya, selalu pokoknya nanti semua. Tapi kau nanti diserang sama si Ari lah, ada Ari, anak rapper juga. Siapa tuh? Ada Ari. Yang Ari si Tompul itu. Dia Oh. tuh anti kali itu sama Oh, yang kemarin yang main di acaraku ya. Dia baru ngeluarin lagu baru kan? lagu baru. Banyak sih lagunya. Enggak, yang baru di postnya Iya, semalam apa sekarang. tadi? Keren. Dia apa kali ya? Anti politik ya kan? Makanya kau jangan masuk itu. Oh ya, enggak Nanti jadi. kau nggak jadi kawan dia nanti. Iya. Sorry, enggak jadi aku jadi camat. Enggak jadi. Aku pun sering dengar lagu dia dulu. Pengen juga aku dulu kan. Misalnya dulu sebelum dengar lagu dia pengen juga. Ih, enak nih kayak jadi camat nih kan. Tuh kan. Setelah dengar lagu itu enggak jadi. Aduh, nggak jadilah gitu. Nggak ada Aku kawan orang nanti. aku orangnya nggak amanah nih Iya, gitu kan betul. ya. Betul. Nanti takut dia kasih dana segini kan. Nak seleweng kan. Iya. Tapi Zu, apa yang pengen kau buat Sekarang sekarang? aku pengen buat kawan-kawan aku besar aja lah. Ih, aduh, mulia kali. Ya kalau kawan-kawan aku besar pasti aku juga besarnya, Iya, itu betul, masalah aku kan. betul. Kalau kawan-kawan aku besar, aku juga pasti besar karena aku berkawan sama dia. Iya, Nah, betul. makanya itu. Kalau itu betul. Karena kan Apapun sekarang itulah dalam arti apa yang dibuatlah sekarang kami harap besok bakal besar itu yang aku harap. kita harus punya pencapaian. Iya. Kita harus punya target. Karena aku kalau mikir sekarang sih kayak mana ya? Memang betul tuh kebahagiaan itu nggak selamanya Wak tentang Iya. kau kerja itu di mana terus Enggak. apa kan? Karena aku ngerasain kayak sekarang aku dulu pernah kerja kan. Heeh. Pernah kerja di kayak tempat lapangan futsal gitulah. Kalau dibilang sih banyak Wak, uang masuk terus kayak walaupun gaji nggak seberapa uang masuknya lebih dari kayak gajinya gitulah. Iya, Tapi iya. aku ngerasa kayak memang kayak karena nggak rezeki karena uang haram itu ya kayak nggak puas Bisa gitu ya jadi. kan. Tapi kok sekarang aku nih buat beat kan terus jual beat terus ada orang record kayak berapapun yang gue dapat sekarang aku kayak seneng aja gitu ngerti kok. Nah, itu terjadi sama aku juga, Zo. Ketika aku megang uang 100 juta itu, 100 juta punya mobil, ada uang 100 juta. Itu kayak nggak ada ngerasa kayak nggak ada megang duit. Paham nggak? Karena apa ya nggak fashion kau mungkin Bukan nggak fashion kayak mana ya? Mungkin apa karena karena aku nggak ada yang nemanin kau waktu itu gitu maksudnya bisa jadi. bisa Jadi jadi gitu ya. uangnya itu mau kemana aja udah iyalah, terserah, nggak teratur. Bisa jadi. Dari situlah memang banyak pembelajaran tuh ketika terpuruk dari situ. Itu banyak pembelajaran. Nah, dari situ aku mulai ngebarber. Di barber aku begaji UMR lah. di barber di mana itu barber Di Mr. E dulu, Mr. E Barbershop.
Di situ aku bangun Mister Eba Barbershop ituan. Nah di situ aku bergaji UMR Medan lah, ya kan, UMR Medan bergaji. Nah Kau di tuh situ barber tuh sempet belajar atau langsung memang pandai mangkas? Kau tiba-tiba megang gunting nih, enggak pengen lah. motong gitu kan? Kan ada orang kayak gitu, gratil lah kan gitu kan? Enggak. Kalau pertamanya mungkin Belajar, pasti belajar lah ya. diajarin orang, terus ngeliat-ngeliat YouTube. Langsung gue pengen gue jadi Iya, barber kan. pengen terus berangkat ke Kalau anak-anak Jakarta. sekarang megang kopi dikit, pengen Jadi besok pengen barista. jadi barista lah, punya mesin. Wah, kali. Nggak bisa. Nggak bisa, harus Nggak belajar di dulu ya. passionnya, iya belajar. Itu aku belajar di Jakarta lah aku belajar. Di Jakarta beberapa hari ngambil sertifikat. Oh ya sertifikat Iya, harus ada tuh ya. Masih ada. Enggak Ngambil. harus ada ya barber. Enggak juga sih. Enggak juga. Banyak juga yang nggak ada. Karena mungkin karena nggak ada yang dulu yang senior mungkin nggak ada kan karena sertifikat Senior kalau sekarang waktu kami berangkat itu dari senior nggak ada Medan. kan karena bukan berarti dia dulu nggak apa karena Iya, ya karena memang mungkin sertifikasinya biaya. belum nggak ada orang tuh yang di zaman itu yang punya yang atau yang mematenkan sertifikasinya atau apa. Nah, satu lagi mungkin biaya karena kan Bukan berarti orang bersertifikasi kau jago gitu kan. enggak juga. Cuma setidaknya ketika kita punya sertifikasi, orang yakin sama Nah, kita. ya yakin. Yakin, oh abang ini punya sertifikat. Nah kemarin tuh aku ngambil sertifikat di Jakarta Selatan, di dekat Ragunan itu ada salah satu kayak hal gitulah gede. Nah di situ tuh ngundang bintang tamunya itu dari Amerika, namanya Jess Lamonaka. Jess Lamonaka ini udah 3 kali juara barber dunia. Nah ketika dia datang ke Indonesia, disitulah aku ngumpulin uang. Disitulah aku pengen punya sertifikat dari dia. Itu beberapa hari lah di sana kan. Sekalian ngeliat dia live barber, live nyukur lah. Jadi kan setidaknya kita dapat apa yang dia potong di sana, potongan yang lagi bagus apaan tuh kita dapat nengok ilmunya, tekniknya. Di situ lah mungkin kebanyakan orang nggak bisa ke sana, salah satu biaya kalau menurut aku. Biaya ya. Karena gede, Pak. Karena ya 2,5 juta juga kan. 2,5 juta Berapa hari enggak kau di sana berapa hari? Aku Tapi di sana seminggu. Tapi seminggu itu memang les terus gitu. Maksudnya 3 hari. Cuma 3 hari acaranya. 3 atau 2 hari ya, nggak salah segitu lah. Sisanya foto-foto di Monas. Enggak anjing. Bahkan ke Monas aku enggak. Enggak ya. Enggak. Enggak. Kayak datangi ke barber lah. Barber. Kayak ke Herna Studio ke sini. Ya barber artis lah kita bilang di sana tuh datangi belajar lah pokoknya. Belajar. Yang udah megang kepala artis, kepala Ariel Noah yang udah megang dia. Itu namanya Yanus Putrada. Itulah belajar sama dia sedikit. Kayak mana cara gunting, megang gunting apa semua segala macam. Gitu-gitu sama Oh, dia. berarti megang gunting pun ada triknya. Ada. Kalau awak mau serap, salah itu. Salah. Biar ini. Gitu. Iya. Kita harus pakai di sini, lubangnya di sini ya, jangan di sini. Jangan, bahaya. Kayak perlu dijem masih kau masuk di situ. Iya, kalau di sini bahaya kan. Bahaya. Jadi di sini harus. Gini ya. Gini ya kan. Jangan gini ya. Tapi aku sedep kali. Aku pernah nih. Aku ini baru mangkas nih kan. Mangkas di mana? Ganteng Mangkas kali ini, itu. ada, masih ditembung-tembungin ya, masih murah ya. Pantas cewek cantik. Nggak ada. Aku nggak ada cewek. Jadi maksudnya dia memang pas dia dilipat kayak gini, Wak, dibuangnya gini. Tapi kayak melayang gitu aja, lengket. Tapi kayak habis itu dia megang pakai tangan gini kan, habis itu gini kan, sedep kali gitu. Maksudnya nyampakannya nangkepkan ke tangannya itu sedep kali gitu ya. Memang ya. Kalau itu nggak ada diajarin sih. Ya, Kalau tinggal disentak aja. Iya, tinggal kayak 2 jari nih, jempolnya kayak gini sama gini. Balik dia. Oh, gini. Cuman balik dia. Iya, balik dia. Kukira Gitu aja. aku nengoknya kayak dempes. Aku pas dipangkas ku tengok tangannya itu. Keren kali mak, udah mati aku. Srek gitu kan. Padahal kami nggak kayak gitu yang kalau kami sekarang sih kayak ke anak-anak di barber tuh bukan itunya yang ditengok. Memang Teknik potongan, sih. teknik. Nah beda. Potongan. Orang awam sama Ya. barbernya. Ya awak kan nggak barber, Iya. nengok-nengok gitu aja wah lah kan. Iya, makanya kayak Sempet dia trik-trik sampai yang kayak dibakar-bakar tuh rambut gru. itu orang gila lain. Habis. Lain. Oh, pori-pori Itu kayak kepala kami kau itu pun kayak terbuka langsung. Kayak ini mana yang parting tuh beda, ada tekniknya parting itu. Terus sectioning lagi ada beda. Pokoknya memang cara ngambil belahan rambut seperti apa. Itu ada semua, udah dipelajarin gitu. Makanya kemenangannya kalau misalnya kita ikut kursus, kita tahu kayak mana cara pembelahan rambut yang baik, yang betul. Terus kayak mana cara megang gunting yang betul. Gitu. Makanya ya sedikit banyaknya kan
Jadi ketika kita pajang sertifikat kita di tempat kita kerja kan, wih berarti abang ini udah sertifikatnya internasional, karena yang nanda tanganin kan orang Amerika kan udah standar internasional. Wih, keren, berarti orang kan percaya sama kita. Nah tapi aku memang itulah sekarang udah nggak ngebarber lagi, Yang barber lagi, dan sekarang pengangguran. nganggur lah ya. Ya Enggak bukan lah, nggak enggak nganggur, tapi nganggur. ada Ada, monja, masih ada monja. Tapi karena corona ini, Wak ya. Iya. Corona Terus ini. corona sama satu lagi nih, aku ada kemarin lah di YouTube-nya Om Deddy Kobuzer. Om Didi. Si Jejo, tau kan Jejo? Ah, Salah satu yang di apalah kayak US panutan lah, panutan orang-orang. Nah, dengan stigma dia dibilang kalau zaman sekarang nih ya, kalau dulu oke. Iya, aku juga nggak setuju. Maksud aku bukan nggak setuju ya, dalam arti aku yang nggak paham nih. Dalam arti ada kayak kadang orang jual itu kan second ya kan, itu second. Oke lah itu asli. Tapi itu second, cumanapun dibilang itu bekas gitu, barang bekas kan. Tapi orang itu kadang jualnya 1.200.000 gitu, kadang 2 juta gitu. Kalau itu Zul, Itu pandangan tuh kayak mana? Maksudnya dinilai dari mahal itu karena itu barang langka, bisa jadi. bisa itu barang langka. Nah, Oke. kalau misalnya kayak bisa fans lah. Kalau fans Tapi- 1 juta nggak mungkin. Iya, tapi kan enggak, maksudnya ada tuh barang-barang itu. Iya, itu mungkin Yang karena kemarin aku nengok yang di acara Home Jack kemarin kan ada tuh yang apa namanya? Audi Bukan Supreme, bukan Udi Supreme, apa namanya? Kayak vintage itu apa namanya? Jacket ya? jaket. Jaket vintage Hoodie. itu, yang katanya ini bekas perang dunia kedua. Oh, ini. Kalau itu oke, kalau itu aku ngargai nih tentang historinya kan. Nah, kalau barang kayak gitu itu aku paham 2,5 juta. Tapi ada nanti yang kayak mana ya? Ada yang vintage yang kayak menurut aku, wah ini kayak vintage gak jelas gitu. Tapi orang itu ngargainya kayak ada vintage ininya. tuh Kalau kalau jelas-jelas ada ceritanya, aku ngargai. ya. kayak Nah, gitu. karena gini kebanyakannya. Vintage tuh kita nggak bisa tahu karena nggak mungkin barang itu ada sebelum mungkin orang tua kita pun gak ada, barang itu udah ada. Udah ada. Nah, jadi kebanyakan orang kenapa jual vintage itu mahal, lebih ngejual historinya Sorry ya, daripada barangnya. barangnya, betul. Nah, karena kayak misalnya aku paham nih tentang baju itu. Ku beli nih baju. Tapi itu nggak bakalan ku pakai, itu hanya untuk pajangan. Pajangan. Gitu aja. Sebenarnya kan. Heeh. Nah, kalau di sepatu, kenapa sepatu bisa mahal kayak Jordan lah. Jordan udah buluk kali ini, udah nggak bisa dipakai, harganya bisa sampai 20 juta. Nah, mungkin itu Air Jordan 1 tahun 80-an gitu kan. Itu udah nggak rilis lagi. Mau kayak mana pun nggak bakalan rilis lagi. Nah, cuma dia yang Yang punya nyetak pun, wah cetakan ini nggak bisa lagi. nggak, ini cetaknya udah entah kemana nih. Cetakannya udah balik. Nggak bisa. Udah cetaknya udah gak ada nih deh, sorry lah ya gitu. Tapi Makanya lah, kebanyakan orang betul juga sih. Nah, di situ juga aku mulai paham lah Iya, kenapa itu bagus. mahal kan. Karena aku Karena- kemarin kan nengok pertama aku nengok barang Monja yang biasa, terus kayak ada akun, terus kan ada akun lain tuh kayak yang aku klik, ih kok gila kali gitu, jual barang tuh kayak 2 juta, terus ada yang 3 juta, Ya. terus ada yang jual 700. Tapi aku tengok, ini kaos biasa, bukan kaos, apa maksudnya kayak kemeja biasa gitu, kemeja li biasa gitu kan. Tapi ya aku nggak tahu kan Iya. itu ada historinya atau enggak atau apa kan. mungkin Aku juga kemarin itu udah tahu, bukan udah tahu, agak sedikit paham. Yang abang-abang itu jelasin, soalnya abang itu yang jual jeans vintage itu. Bang Andi tuh. Nah, sama Kaula nih makin memperjelas. Nah, kalau misalnya aku kayak kemarin di Jeju tuh aku nggak setujunya karena dia ngomong kalau misalnya kita tuh bisa kaya dari second. Nah, itu dulu. Ya gitu. Mungkin dulu bisa, sekarang udah hancur. banyak. Nah, kenapa Banyak gue bilang pemain. hancur? Karena banyak anjing-anjing kecil yang merusak pasaran. Anjing-anjing kecil ini dia nggak tahu barang apa, dia jual segini, yang beli orang Jakarta. Sementara orang Jakarta tahunya Tahu, tuh kalau misalnya kita lah kayak dia beli sama aku nih, barangnya kayak gini. Kita tahu histori barang ini, kita tahu barang ini merek apa, kita tahu barang ini potensi bisa dijual berapa. Mau kok dapat 20.000 tuh barang harganya, tapi tuh bisa dijual 20 juta misalnya ya. Nggak usah 20 juta lah, misalnya jual 1 juta. 1 juta aja lah. Ya kau jual 1 juta. Jangan kau jual dapat 20.000, kau jual 70.000. Nah, pikirin ini kau mencangkup wilayah, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mencangkup wilayah, kau jual segitu, ini semua Ngikut satu kota lah. Medan ini bakalan hancur. Enggak hancur. Tambah lagi pemain-pemain baru ini, pemain-pemain baru. Dia ngambil
mau ngambil untung tuh istilahnya ya itu memang relatif. Kalau aku nggak bisa apa. Cuma gara-gara pemain-pemain baru ini ngambil sekian puluh, jual sekian puluh, minyak kau aja dari untung kau itu nggak balik. Maksud aku gitu. Jadi jangan kalau kau nggak paham tentang second, mendingan gak usah main skena di second ini. Karena kami udah cengap-cengap bangun ini dari dulu. Nah, Kalian baru datang tak udah bangun ngerusak. bangun historinya gitu. Iya, istilahnya enggak history lah, lebih ke market, lebih Nah, ke market. penjualan. Oh iya market maksud aku market. Kita udah capek nih dulu, kawan-kawan capek udah gempor-gempor dari awal nih supaya market di Medan ini terjaga. Bagus. Market Medan ini bagus. Karena apa? Kita nggak pernah jual sama orang Medan. Jual orang Medan pun mungkin orang-orang yang paham tentang barang itu. Iya. Nah, kenapa kita nggak mau jual sama orang Medan? Kita nggak bisa juga bilang kalau orang Medan tuh nganggapnya Monja itu murah, nggak juga. Karena Ya. masih banyak orang yang paham. Jadi kan banyak orang-orang baru yang dia dapat modal sekian puluh, jual sekian puluh. Nah, orang-orang di atas nih orang-orang lama. Sementara orang ini berlomba untuk gimana caranya Medan ini, crowd di Medan ini, pemain-pemain Monja ini bisa sejahtera. Iya. Dihancurkan sama pemain-pemain baru. Makanya kita banyak orang yang sekarang nih pemain-pemain lama ngeluh tuh gara-gara itu. Nggak apa-apa kau main, tapi kau belajar dulu sama kawan-kawan sekelilingmu yang paham Monja. Jangan asal main langsung main, tiba-tiba kau ngancurin pasaran orang lain. Kau mikirin perutmu sendiri. Sementara kami yang berusaha dari dulu mikirin perut masing-masing, perut semua lah, itu kena dampaknya. Nah, jadi aku di situ kurang setujunya. Jadi kalau misalnya dibilang Jejo dari pakaian bekas kita bisa kaya, ya mungkin karena dia beda jalur penjualannya dan yang dia jual beda. Iya. Seperti kayak yang dibilang dia baju dia itu harga 11 juta. Baju tupek apa baju uteng Tupek ya? dipakai. Iya. Baju asli Tupek atau gitu. uteng? Bootleg. Iya. Bootleg tuh palsu tapi ada kayak palsu ya enggak ya bisa dibilang palsu lah, susah untuk jelasin palsu. Dia bilang bisa jual 11 juta. Itu jadi bumerang sama anak-anak Medan. Anak Medan kalau pemahaman semua paham. Tapi yang seller-seller lama, jadi jangan dibodoh-bodohin pembelinya gitu maksud kami. Udah itu aja lah kan. Iya, itu aja lah ya sampai pembahasan kita kali ini.